Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Miniarti SPD, guru di SMA Negeri 3 Medan, sekaligus merupakan mahasiswi PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Galuh Ciamis, Jawa Barat. Berikut ini adalah video PPL siklus 3 yang telah selesai saya laksanakan. Adapun kegiatan pembelajaran pada kali ini menggunakan model pembelajaran problem based learning yang dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, guru membagikan bahan ajar, media PowerPoint, serta LKPD melalui grup WhatsApp untuk dipelajari siswa secara mandiri sebelum dilakukan kegiatan sinkronus. Pada kegiatan sinkronus, kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau satu orang dulu, silakan pandu doa. Siapa hari ini gilirannya? Ilham ya? Saya, Bu. Ya, silakan Ilham. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Terima kasih Ilham. Boleh di-mute lagi ya. Oke, nah anak-anak perhatikan untuk tata tertib pembelajaran daring, sekali lagi kameranya harus selalu on, kecuali ada masalah jaringan, nanti silakan dilapor via WA chat sama Ibu. Kemudian mic-nya itu harus dalam keadaan off ya, harus dalam keadaan mute jika guru atau temannya sedang presentasi. Namun kecuali jika ditanya, boleh langsung di-on-kan mic-nya. Di sini Ibu cek nih, pakai seragam semua apa enggak nih? Alhamdulillah semuanya pakai seragam ya, hari ini seragam pramuka. Oke, nah sebentar anak-anak, Ibu akan share screen dulu. Ibu mengingatkan untuk tetap jaga protokol kesehatan. Ingat 6M ya, apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan harus menghindari makan bersama. Jadi tidak boleh dulu kumpul-kumpul ya anak-anak ya, masih pandemi. Selanjutnya, sebagai upaya kita tetap ingat bagaimana perjuangan para pahlawan kita untuk mengingat sejarah dan membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai generasi-generasi penerus. Nah, bagaimana kita harus mengenal sosok para pahlawan kita. Nah, sekarang Ibu tanya, foto pada gambar ini siapa? Insinyur Soekarno. Benar, Nabila, Sandra benar. Ya, di gambar adalah Bapak Insinyur Soekarno. Siapa itu Insinyur Soekarno? Insinyur Soekarno adalah Bapak proklamator. Benar ya? Pencetus proklamasi, kemudian juga terlibat banyak sekali perjuangan dan kegiatan-kegiatan dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Tapi tidak hanya Soekarno, masih banyak para pahlawan yang lain. Nah, ada satu nih kata bijak dari Soekarno yang Ibu ambil di hari ini, mau Ibu tanamkan di kalian sebagai generasi milenial, penerus perjuangan bangsa Indonesia. Apa kata Soekarno? Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Artinya apa? Kalau kalian ingin menjadi mutiara, mutiara itu adalah sesuatu yang berharga, bernilai. Nah, untuk menjadi seseorang yang bernilai, maka kalian harus punya usaha yang kuat. Ini adalah absensi hari ini. Sebentar Ibu akan share ya di kolom chat. Nanti bisa sambil diisi. Sambil Ibu tunggu, udah Ibu kirim. Siapa yang ingat minggu lalu kita belajar apa, Nak?
Minggu lalu kita belajar tentang peranan virus bagi kehidupan. Peranan virus ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Hari ini kita masuk ke dalam materi baru, topik baru tentang apa? Tentang archaebakteri dan eubakteri. Nah, pada hari ini kompetensi dasar apa yang harus kita capai? Jadi kompetensi dasar yang harus kita capai hari ini adalah kalian harus mampu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Kemudian, apa tujuan pembelajaran hari ini? Nah, hari ini melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah, nanti diharapkan kalian itu mampu mengidentifikasi bentuk dan ciri archaebakteri dan eubakteri. Selanjutnya adalah, ini adalah gambaran peta konsep, ya, gambaran peta konsep. Jadi kalau kita perhatikan gambar-gambar berikut ini, apakah kamu pernah mengkonsumsi seperti pada gambar, makanan atau minuman pada gambar? Pernah, Bu. Tahu nggak sih kalau misalnya Iya, Bu. Yakult dan Nata de Coco itu memerlukan bantuan mikroorganisme. Tahu nggak ya? Mikroorganisme apa itu? Mikroorganismenya itu adalah bakteri. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Ibu sudah bagi kemarin bahan ajar, kemudian media berupa PowerPoint, kemudian LKPD yang akan kalian kerjakan atau diskusikan pada hari ini. Jadi, kalau misalnya nih ada gambar seperti ini, sebelah kiri, sebelah kanan, kira-kira di kedua gambar, mungkin Kak, kita temukan bakteri di kedua gambar tersebut? Aurisa? Mungkin aja, Bu. Kalau di gambar sebelah kiri ini ditemukan nih, katanya ada bakteri yang mampu hidup di daerah yang bersuhu tinggi seperti di gambar sebelah kiri. Ini kawah danau di Amerika Serikat, Danau Yellow ya. Nah, sebelah kanan itu air isi ulang. Tapi kelihatannya sepertinya bersih, Bu. Saya juga sering loh, Bu, minum air isi ulang. Kira-kira Ibu menunjukkan apa ini? Kimchi. Iya, Kimchi. Nah, tahu nggak kalau misalnya pembuatan kimchi itu, kalau misalnya Ibu tampilkan di hari ini, berarti pembuatan kimchi ada kaitannya dengan bantuan mikroorganisme. Rasanya asam, cenderung asam kan? Jadi itu ada kaitannya dengan penggunaan bakteri di dalamnya. Nanti di dalam LKPD ada 3 masalah. Masalah 1, masalah 2, dan masalah 3. Di masalah 1 nanti kan ada soal 3. Sudah? Dari kedua gambar itu, kalian nanti diskusikan kira-kira apakah jenis bakteri yang ditemukan di sebelah kiri, di gambar sebelah kiri itu, sama nggak dengan bakteri yang di sebelah kanan? Kira-kira kalau mereka saling bertukar posisi, masih mampu hidupkah satu sama lain? Nah, itu diskusikan. Di masalah kedua, tentang kimchi tadi, silakan analisis kira-kira apa nama mikroorganismenya, apa nama bakteri. Setelah kalian membaca artikel, mencari tahu, nanti kalian simpulkan ciri-ciri bakteri itu secara umum apa. Di masalah ketiga, analisis kira-kira apa nama penyakit, apa nama bakteri yang menyebabkan penyakit kolera di negara Niger. Cari informasi yang relevan mengenai bentuk dan susunan sel bakteri, kan macam-macam tuh. Nanti identifikasi bakteri yang bentuknya bulat apa saja, yang bentuk batang apa saja, yang bentuknya spiral apa saja. Ini adalah pembagian kelompok kita untuk hari ini. Jadi ada 3 kelompok, perhatikan kelompok A, B, C. Kelompok A ada Anzafa, ketuanya, kemudian kelompok B ada Sandra Kirana ketuanya, kelompok C itu ada Razan sebagai ketuanya. Jadi ada 3 kelompok. Nah, Ibu akan buka, silakan. Sudah ada? Oke, silakan join masing-masing ke dalam kelompoknya. Kemudian langsung di-share screen ya. Ibu akan berkeliling ke dalam kelompok, pastikan yang dibahas hanya soal yang ada di dalam LKPD. Coba, apa yang didiskusikan? Anzafa, Ibu mau dengar? Ini. Gimana diskusinya seperti kemarin? Nah, coba kalau misalnya tuh bakteri di gambar kedua, hidup di gambar pertama bisa nggak? Enggak, Bu. Kenapa? Karena dia
Kalau yang di pertama itu suhunya terlalu panas, mungkin dia nggak bisa hidup di situ. Oh ya benar ya. Setiap bakteri kan beda-beda ininya, tempat ininya. Ya, coba Aurisa sekarang share screen biar temennya baca. Yang dibahas adalah kimchi, nama bakterinya apa gitu, kemudian ciri-cirinya apa ya. Ibu tinggal ya, silakan lanjutkan. Iya, Bu. Kelompok 3. Ya. Coba yang masalah nomor satunya Razan diskusikan Ilham. Yang mana, Bu? Nomor 1 ya? Nih. Kan tentang penyakit kolera. Kita kan berangkatnya tentang penyakit kolera nih. Penyakit kolera itu kira-kira mikroorganismenya apa? Bakteri kan? Kira-kira penyakit kolera disebabkan oleh apa? Ilham. Ya, Bu. Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae. Nah, itu yang Bakteri penting, kolera hidup di namanya alam bebas, harus benar. terutama. Nggak ada yang mau ditanyain? Ada kendala nggak kira-kira? Kelompok Viruseta. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada kendala. Kalau kalian Tidak cari ada. informasi yang relevan, itu nanti kalau mau googling di internet boleh, tapi cari sumbernya yang pasti. Kalau bisa dari jurnal-jurnal ilmiah, sudah banyak kok, ya. Atau misalnya dari web itu web-web yang sudah terpercaya, misalnya web-web kesehatan, dinas Ada, Bu. kesehatan, Kemenkes, nah itu terpercaya, ya. Jadi supaya informasinya tidak salah. Ibu tinggal ya anak-anak. Kita tunggu ya teman-temannya di main room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang masalah 2 yang hasil diskusi kami. Analisis mikroorganisme, apa yang digunakan pada proses pembuatan kimchi, jelaskan peran dari mikroorganisme tersebut. Mikroorganisme yang terdapat dari kimchi itu adalah bakteri Lactobacillus yang berperan dalam proses fermentasi kimchi menghasilkan asam laktat dengan kadar yang lebih tinggi daripada yogurt. Selain dapat menambah cita rasa asam, laktat juga bisa membunuh bakteri serta virus yang membahayakan tubuh. Karena itulah manfaat kimchi digadang-gadang sebagai makanan yang kaya akan antibakteri asam laktat dalam bakteri juga bermanfaat untuk pencernaan Bakteri Lactobacillus yang berperan dalam proses fermentasi kimchi menghasilkan asam laktat dengan kadar yang lebih tinggi daripada yogurt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil presentasi kami mengenai masalah 1. Pertama, dari kedua gambar di atas, bandingkan habitat tempat hidup bakteri di masing-masing tempat menurut kalian. Apakah jenis bakteri yang ditemukan pada kedua tempat tersebut sama? Jelaskan alasan kalian. Dan jawabannya berbeda, karena dari gambar pertama kita bisa lihat itu seperti danau atau sungai. Jadi lebih banyak bakteri yang hidup di dalamnya. Sedangkan dari gambar kedua kita bisa lihat itu adalah galon air yang biasanya airnya sudah diolah jadi lebih sedikit bakterinya. Bakteri Timora yang hidup di kaldera Yellowstone yang tahan panas belum tentu bisa hidup di suhu udara yang lembab. Next. 2. Berangkat dari gambar 1, diketahui bahwa bakteri dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu bakteri metanogen, halifilol ekstrim, dan termofil ekstrim. Analisis perbedaan masing-masing kelompok tersebut. Jawaban pertama metanogen, yaitu bakteri metanogen adalah kelompok Archaebacteria yang tinggal di lingkungan tanpa oksigen, seperti perairan laut dalam, rawa-rawa, pengolahan limbah, bahkan usus binatang. Bakteri metanogen memperoleh energi dari metabolisme antara karbon dioksida dan hidrogen yang menghasilkan gas metana sebagai produk sampingannya. Lanjut ke knowledge dan Silakan Sandra. Ada yang mau ditanggapi tadi dari kelompok si Hafiz dan Razan? Nama bakteri di dalam air isi ulang itu apa sih dan berperan sebagai apa bakteri di dalamnya? Silakan coba jawab Anzafa. Maksud Sandra mungkin begini. Kok di dalam aqua galon seperti itu bisa ada bakteri? Padahal dari luar kan kita lihat tuh kan bersih tuh. Mungkin nggak ada bakteri. Tadi jawaban kalian
adalah mungkin kan? Nah, kenapa bakteri itu bisa ada di situ? Apa memang sebenarnya harus ada bakteri? Kan tidak. Air yang akan dikonsumsi syarat-syaratnya adalah air yang bebas mikroorganisme, bersih, tidak berbau, tidak berwarna. Jadi itu ya Sandra. Untuk air, syarat air yang bisa dikonsumsi, layak yang dikonsumsi itu tidak boleh mengandung mikroorganisme. Jadi tidak boleh ada bakteri di situ. Nah, kemudian ini untuk kelompok Anzalfa nih, sedikit nih. Kira-kira bakteri yang ada di gambar 1 bisa nggak hidup di gambar 2? Tadi jawabannya belum tentu bisa, karena dia sudah terbiasa atau struktur tubuhnya sudah dikemas untuk tahan panas, tapi tidak bisa bertahan di suhu biasa. Nah, sebaliknya, bakteri yang mungkin kita temukan di air galon atau di sekitar kita yang berada di dalam kondisi normal, suhu normal, itu tidak sanggup tinggal di suhu panas. Kenapa? Karena struktur komposisi dinding selnya, struktur luarnya itu berbeda. Sama ketika kamu sama teman kamu nih, sama-sama mau ke puncak, ya. Yang satu pakai jaket, yang satu enggak. Nah, mana yang lebih tahan dingin? Pasti yang pakai jaket kan? Artinya ada perbedaan dari struktur luarnya sudah berbeda untuk dia dapat bertahan. Terima kasih kelompok Anzalfa. Sudah bagus PowerPoint-nya, sudah bisa buat PowerPoint dengan baik ya hari ini semuanya. Tadi kelompok Aurisa juga sangat bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Aurisa dan kelompok Anzalfa. Yuk, ya, terima kasih. Masalah 3, 1 analisis yang menjadi penyebab terjadinya wabah penyakit kolera di Niger. Identifikasi, bagaimana struktur mikroorganisme penyebab penyakit kolera tersebut. Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae. Bakteri kolera hidup di alam bebas terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur. Sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air dan makanan yang berkontaminasi bakteri kolera. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk kita semua ya. Sudah baik sekali hari ini sudah ada perubahan. Begitu Ibu bilang, ayo nanti di pertemuan ketiga harus sudah buat PowerPoint. Semuanya sudah bisa sekarang buat PowerPoint. Alhamdulillah. Agar lebih paham, tadi sudah dibahas oleh kelompok Anzalfa bahwasanya ada kelompok bakteri yang mampu tinggal di lingkungan ekstrim. Di keanekaragaman hayati, pembagian kelompok atau keanekaragaman makhluk hidup itu sistem 5 kingdom. Tadinya itu kan ada namanya kingdom Monera. Nah, kemudian setelah ditelusuri dan dianalisis molekuler, ternyata perbedaan dari keduanya itu ada spesifik perbedaannya. Sehingga akhirnya kingdom Monera itu dibagi lagi menjadi 2. Apa saja? Menjadi Archaebakteri dan Eubakteri. Nah, kelompok Archaebakteri ini adalah kelompok bakteri yang mampu tinggal di lingkungan-lingkungan ekstrim. Nah, sementara kelompok eubakteri atau yang kita sebut bakteri sebenarnya. Yang terakhir ada termofil ekstrim. Termo, suhu, artinya kelompok bakteri yang tinggal di sini adalah kelompok bakteri yang mampu tahan dengan suhu yang tinggi. Kalau kita telah lagi perbedaan Archaebakteri dan Eubakteri, perhatikan. Jadi komponen dinding selnya itu berbeda. Kalau dia archae tidak mengandung peptidoglikan, kalau dia eubakteri mengandung peptidoglikan. Ini tadi sudah dibacakan oleh kelompok Anzalfa. Kira-kira struktur yang paling khas yang membedakan sehingga archae itu mampu bertahan di suhu panas di lingkungan ekstrim itu apa? Itu adalah gambaran dari dinding selnya. Lihat ini penyusunnya. Gambar yang atas itu adalah gambaran penyusun dari dinding sel si Archaebakteri yang tersusun atas ikatan eter. Ini yang membedakan. Nomor 2 dan nomor 3. Ya. Nah, kemudian kalau yang gambar ini di bawah, dinding bakteri dari kelompok eubakteri atau kelompok bakteri yang sebenarnya ini tersusun atas ikatan
ester. Jadi itu membedakannya. Kalau ikatan eter, dia cenderung stabil dan tahan dalam kondisi apapun. Jadi ini yang menyebabkan bahwa kelompok bakteri archaebakteri itu mampu bertahan di lingkungan ekstrim. Di bentuk bakteri ada 3, ada yang bentuknya bulat atau fokus, ada yang bentuknya batang atau basil namanya, kemudian ada yang bentuknya spiral. Siapa hari ini yang bisa mengambil kesimpulan? Saya Bu, Silakan Aurisa. kesimpulan ini yang dapat di sini ada 5 yang saya dapat. Yang pertama itu adalah Archaebacteria atau yang disebut archae. Hidup pada habitat ekstrim, contohnya di sumber air panas dan telaga garam. Yang keempat yaitu struktur sel bakteri. Ada struktur utama yaitu dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, granula atau penyimpanan. Yang kelima yaitu bentuk bakteri, antara lain bulat yang atau fokus, batang, antara lainnya basil dan spiral. Di pelajaran hari ini, pemahaman saya menjadi bertambah mengenai ciri dan struktur bakteri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermakna dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu sudah kirim di chat, langsung diklik. Siap ya, kita mulai ya. Nah, ini adalah skor tertinggi ya. Tolong bantu Ibu untuk tutup dengan doa. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap semangat. Boleh live, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.